Eh, Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang standar nasional pendidikan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memperlihatkan sedikit tentang profil saya dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwan Arjana, lahir di Temigul, 21 Agustus, dan Anda dapat lihat education background dari saya. Baik, mulai pembahasannya, yaitu pertama adalah pengertian standar nasional pendidikan. Jadi, standar nasional pendidikan itu sendiri merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan pada dasarnya adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Penyusunan dan pengembangan standar nasional pendidikan mempunyai 9 prinsip, yaitu umum, inklusif, matematik, inisiatif, dan inovasi inisial, esensial, substitutif, relevan, dan universal, selaras, holistik, ringkas, serta mutakhir. Standar nasional sendiri, standar nasional pendidikan sendiri ini merupakan standar yang digunakan di setiap eh, jenjang sekolahan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, terus bagaimana dengan landasan hukum yang mengatur sistem tersebut? Landasan hukum yang terus disebut sudah sangat jelas ya di Indonesia sendiri sudah sangat jelas, yaitu standar nasional pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan, bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan itu sendiri. Jadi perubahan ini terjadi sebab sebagai penyempurna dari peraturan yang terdahulu serta sebagai peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah nasional Republik Indonesia eh, terhadap pendidikan itu sendiri. Nah, terus dalam sistem standar pendidikan di Indonesia itu sendiri, mereka memiliki 8 standar yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan standar nasional pendidikan itu sendiri. Apa itu apa saja itu? Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan. Ya, standar kompetensi ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari dunia pendidikan diharapkan memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, sistem ini meniti beratkan tentang eh, peserta didik yang telah selesai mengikuti jenjang pendidikannya dan diharapkan yang mampu eh, mengikuti era dan juga mampu bekerja sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi dalam standar ini seorang siswa harus dilatih terlebih dahulu di sekolahnya masing-masing untuk memenuhi standar ini, standar kelulusan itu sendiri. Siswa ini memang sudah memiliki keterampilan tersebut untuk lulus atau tidak. Itulah yang diatur di standar basic. Nah, terus ada namanya sistem standar isi. Nah, standar isi ini eh, dia mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Benar isi membuat beberapa hal yaitu kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Nah, standar isi ini benar-benar mengatur bagaimana materi apa yang berhak disampaikan kepada siswa. Jadi kurikulum, silabus semuanya itu tercantum dalam standar ini. Nah, disitulah siswa tenaga pendidik harus menyesuaikan harus mendapatkan standar dari standar isi ini itu tentang kurikulum dan lain halnya. Nah, terus selanjutnya yaitu standar proses. Nah, standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukan dengan interaktif
inspiratif dan menyenangkan, dan partisipan atau pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, standar ini sangat berkaitan erat dengan apa yang akan diajarkan oleh guru itu sendiri dalam proses mengajar mengajar. Nah, standar ini mengharapkan guru tersebut di dalam pembelajarannya melakukan interaksi yang aktif dan juga have fun atau menyenangkan agar materi yang disampaikan benar-benar masuk kepada siswa atau pelajar yang mengikuti pembelajaran itu sendiri. Nah, terus ada yang namanya standar standar penilaian pendidikan. Nah, standar ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidik sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya standar pendidik dan tenaga tenaga pendidik. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kualifikasi akademik ini maksud adalah syarat minimal pendidik yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik seorang pendidik, juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, hari ini bertujuan agar eh, bahan materi apa yang disampaikan kepada siswanya itu dapat dimengerti dengan baik, dan juga seorang guru itu harus profesional dalam menyampaikan suatu hal dan juga harus mengena terhadap karakteristik pembelajaran yang akan diajar. Jadi guru itu harus memiliki kompetensi yang sangat luar biasa dulu sebelum mengajar. Terus ada yang namanya standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu mengikuti sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib mungkin diikuti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar. Nah, hal ini juga bertujuan agar siswa itu menjadi nyaman ketika kelasnya lengkap dengan sarana prasarana yang bagus serta eh, berbagai macam hal yang bagus di sekolah itu akan membuat minat belajar siswa itu menjadi lebih menarik. Jadi standar, jadi setiap sekolah harus mematuhi standar sarana prasarana ini agar siswanya itu dapat belajar dengan baik dan baik dan taat. Nah, terus kita beralih ke standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Terus standar pembiayaan. Proses pendidikan biasa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Nah, itu adalah sekian dari saya. Terima kasih telah menyampaikan dan semoga kalian mengerti apa sih itu standar nasional pendidikan. Terima kasih.